Oke, baik, jadi gini. Yang pertama bahwasanya kata-kata BA itu menunjukkan bahwa dia adalah Omikron, yaitu varian yang masuk dalam keluarga besar namanya Omikron. Seperti tangan saya seperti ini misalnya, ini satu, awalnya satu, kemudian cabangnya bisa 5 seperti ini. Nah dari 5 ini nanti cabang lagi misalnya bisa 5, begitu seterusnya. Nah jadi contoh waktu awal dulu yang muncul adalah BA1, tapi BA1 nggak ngetop, ya. Kemudian muncul BA2 dan BA3. BA1 dan BA3 ternyata nggak ngetop. Yang ngetopnya BA2, itu yang dikenal sebagai Omikron waktu itu. Nah kemudian dalam perjalanannya kemudian muncul lagi lah namanya BA4, BA5. Dan itu belum lagi reda, katakanlah baru akan mencapai puncak, kemudian decline, kemudian turun. Sekarang dikenalkan lagi dari BA2 itu muncul subvarian. Jadi ibaratnya mungkin varian BA2 tapi ada variannya lagi, namanya BA275. 2 menunjukkan dia kelompok BA2, 75 adalah tempat di mana mutasinya pada angka-angka tertentu itu yang disimbolkan dengan 75 tadi, mutasinya di situ berbeda dengan mutasi kelompok BA2 yang lainnya, maka disebut BA275. Ya, itulah yang dimaksud BA275 dan kebetulan memang ini pertama diidentifikasi di India. Sebenarnya nggak problem, cuman sama saja dengan BA2 sebelumnya. Kan BA2 itu kata Prof tadi termasuk yang agak penyebaran lebih cepat gitu kan lebih ya. Nah, itu apakah dengan BA275 ini juga akan seperti itu atau gimana dia tipenya? Nah, jadi pada prinsipnya sebenarnya suatu mutasi itu hanya serem nih. Itu hanya pada ketika di saat pada level molekul atau level virusnya. Tapi begitu level di manusia, di masyarakat seperti ini berbeda, hal berbeda. Jadi maksud saya begini, sesuatu yang heboh dulu di laboratorium atau sesuatu yang heboh pada hewan coba itu belum tentu akan heboh di manusia. Jadi mutasi ini belum tentu akan punya pengaruh langsung ke manusia. Jadi maka contoh BA275 ini sudah dipastikan bahwa dia tidak lebih ganas dari sebelum-sebelumnya, sama saja. Nah hanya saja bedanya waktu BA2 muncul yaitu Omikron, saat itu kita belum pernah terpapar Omikron, maka Omikron begitu nyebarnya. Tapi sekarang kan sudah ada sejak BA2 kan Februari dulu, Omikron itu Februari ya ngetopnya seperti itu, dari Desember sebenarnya, tapi kemudian Februari puncaknya. Nah saat Februari itu kita belum pernah terpapar Omikron, maka sepertinya Omikron terus naik tinggi. Nah sekarang karena sudah ada Omikron bahkan sudah sampai BA4, BA5, maka begitu ada muncul mau BA berapapun kayak nggak ngaruh itu. Oke. Ada nggak belum indikasi gimana sih kalau gejala BA275 ini, Prof? Dan kalau terpapar apa yang harus dilakukan kurang lebih? Oke, sejauh ini sama ya, hampir sama bahwasanya seperti kemarin catatan BA4, BA5 yang diragukan ada di Indonesia. Tapi katanya ada 1-2 orang Indonesia yang habis konferensi dapat. Sama BA275 juga dikatakan ada sekitar 3 orang atau berapa itu kata Menteri Kesehatan yang terpapar di Indonesia. Ternyata semuanya adalah mild, artinya ringan-ringan saja. Ya, hanya saja memang ciri utama dari Omikron keseluruhannya adalah sensitivitas terhadap vaksin itu menurun memang. Jadi orang-orang seperti ini yang kena seperti ini memang vaksinasi baginya itu bisa menurun. Kalau dulu saya sudah sampaikan sekitar 30%. Jadi karena gejalanya ringan mungkin di rumah juga nggak apa-apa gitu, tepatnya di rumah nggak ada masalah. Hanya saja seperti sekarang ini sebenarnya sudah saatnya kita nggak bisa ya, mutasi itu by chance. Mutasi itu akan terjadi tanpa kita bisa tahu seperti apa. Hanya yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu lah. Tapi intinya bahwa kita nggak akan bisa melawan atau berpacu dengan tingginya tingkat mutasi pada virus. Maka yang paling penting adalah bagi kita, saya selalu ngomong adalah bagaimana imunitas kita dijaga. Imunitas kan 2 cara kata nggak secara umum. Imunitas yang dari dalam, dari diri kita. Yang kedua dari luar, ya imunitas pasif namanya. Contohnya vaksinasi. Jadi kalaupun pemerintah menyarankan misalnya booster segala macam itu kan dari luar. Yang dari dalam juga disarankan dong. Cuman dari dalam juga harus dibantu. Dari dalam apa contohnya? Dalam diri kita adalah kita harus punya asupan cukup protein. Dalam bahasa mudahnya gizi. Jangan lupa subscribe, share, komen,
Dan like ya.